Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Sosok Misterius Peneror Petugas Pemandi Jenazah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mandilah dirinya dengan air dan daun bidara serta kafanilah dengan kedua lembar pakaiannya. Jangan kalian tutup kepalanya karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim ini. Ibu bersama anaknya yang bernama Lela. Ibu Siti adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang pemandi jenazah. Profesi tersebut sudah turun-menurun sejak dari nenek mereka terdahulu dan kini dia sedang mengajarkan cara memandikan jenazah tersebut kepada Lela. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Lela diajarkan memandikan jenazah seseorang perempuan, salah satu warga di sana yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama kali melakukannya dibuat sangat ketakutan, di mana dia melihat jenazah itu dikerumuni oleh banyak belatung. Tak hanya itu, di beberapa bagian tubuhnya terlihat juga banyak luka syahatan. Ibunya berkata, apapun yang terjadi dan melihat sesuatu yang aneh ketika sedang memandikan jenazah orang lain, Lela tidak perlu memberitahukannya kepada siapapun. Cukup itu menjadi rahasia antara Lela dengan jenazah. Lalu di sini kita juga diperkenalkan kepada ibu-ibu yang menghadiri acara hajatan Ibu Ida. Mereka adalah Tuti, Ana, Siti, dan juga Terry. Diketahui kalau Siti, Tuti, dan Ana tidak mempunyai suami alias para janda, terkecuali Ibu Terry yang sampai saat ini belum menikah. Namun saat acara pesta itu sedang berlangsung, Ibu Ida merasa adanya sesuatu yang aneh. Siti sempat melihat Ibu Ida bertingkah aneh, merasa curiga. Dia pun mencoba mengikuti Ibu Ida dari belakang. Ibu Siti yang melihat dari kejauhan merasa adanya firasat buruk yang akan terjadi kepada Ibu Ida. Diketahui kalau Ibu Siti dan juga anaknya Lela mempunyai kemampuan bisa melihat pertanda buruk yang akan terjadi. Ketika berpamitan pulang dengan Ibu Ida, sebenarnya Siti melihat pertanda buruk itu. Namun dia tidak ingin membuat Ibu Ida merasa cemas. Apalagi ini adalah pesta hajatan cucunya. Siti memilih tidak memberitahukannya dan berharap pertanda buruk itu tidak benar. Ibu Siti mempunyai dua anak, yaitu Lela dan Arif. Anak yang paling kecil, Arif, berprofesi sebagai seorang tukang yang biasa mengerjakan apa saja. Jika ada warga di sana yang membutuhkan bantuannya, kebetulan pada hari itu dia mempunyai pekerjaan untuk membetulkan genteng kontrakannya Rina, seorang wanita pendatang yang kebetulan ngekos di daerah tersebut. Sepertinya Arif juga senang bisa membantu Rika. Apalagi Rika terlihat memang mempunyai paras cantik. Pada malam harinya ketika Siti sedang melakukan sholat maghrib, tiba-tiba godaan datang mengganggu dalam sholatnya. Terlihat ada sesosok lain yang menjadi makmum di belakang. Pada malam itu Lela sempat mengatakan kepada ibunya kalau dia ingin mempunyai pekerjaan yang lebih layak seperti Arif ataupun teman-teman lainnya. Saat itu juga dia meminta izin untuk pergi keluar karena ingin belajar menjadi penata rias pengantin bersama teman-teman lainnya. Namun ibunya tidak setuju. Ibunya lebih baik Laila memperdalam cara memandikan jenazah. Lela sempat marah karena merasa ibunya memaksakan Lela untuk menjadi seorang pemandi jenazah. Jujur saja sebenarnya Lela tidak ingin menjadi seorang pemandi jenazah seperti ibunya.
Ibu Siti mencoba menjelaskan bahwa bukan maksud ibunya memaksakan, namun profesi sebagai tukang pemandi jenazah adalah warisan turun-menurun semenjak dari neneknya terdahulu. Kalau bukan Lela, siapa lagi nanti yang akan meneruskan tradisi tersebut? Di tengah perdebatan yang sedang terjadi, ibunya melihat bungkusan yang ada di meja makan. Saat dia membukanya, terlihat makanan itu sudah dipenuhi oleh belatung. Tanpa banyak bicara, Siti tahu kalau itu adalah sesuatu pertanda buruk yang akan terjadi. Dia lalu pergi dan meminta Lela untuk menjaga rumah. Ibunya sempat berkata kalau dia akan pergi ke rumah Bu Ida. Namun saat Siti akan pergi, terdengar pemberitahuan dari masjid kalau Ibu Ida telah meninggal dunia. Ternyata pertanda buruk itu memang benar-benar terjadi. Ibu Ida meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Sementara di rumah, keanehan pun terjadi. Ada sesuatu benda dari atas genteng yang jatuh menembus kamarnya Lela. Di saat bersamaan, Ibu Siti pun pulang setelah ia selesai memandikan jenazah Ibu Ida. Namun entah kenapa tiba-tiba ibunya terjatuh dan seperti sudah tidak ada lagi tenaga untuk bisa berjalan. Beberapa saat kemudian, bukannya istirahat, malah terlihat Ibu Siti ke belakang lalu membakar semua pakaian kotor bekas Ibu Ida. Lela sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Ibu Ida. Namun ibunya langsung menyuruh Lela untuk diam dan tidak usah banyak bertanya, seperti ada firasat atas sesuatu. Setelah semuanya selesai, pertanda buruk itu pun mulai mengarah kepada Ibu Siti. Ketika semuanya sudah tertidur lelap, sesosok bayangan mengerikan menghampiri dan menyerang ibu. Lalu tibalah waktu sholat subuh. Lela terbangun dari tidurnya, yang kebetulan dia tidur bersama ibunya. Dia dikejutkan ketika melihat ibunya sudah meninggal dunia dengan cara yang aneh. Para warga pun berdatangan dan tidak menyangka setelah kemarin tragedi terjadi kepada Ibu Ida, kini giliran Ibu Siti yang meninggal dunia. Walaupun sebenarnya Lela tak sanggup memandikan ibunya, namun itu harus ia lakukan karena tidak ada lagi yang bisa memandikan jenazah di kampung tersebut. Dalam pemandian itu, keanehan terjadi kembali. Tiba-tiba kedua mata Ibu Siti terus saja melotot dan tidak bisa ditutup walaupun Lela sudah berulang kali mencoba menutupnya. Ketika Lela akan membersihkan mulut ibunya, dia dikejutkan karena melihat ada sesuatu di dalam mulut ibunya. Lela begitu sangat terkejut karena di dalam mulut ibunya ada sebuah kawat berduri. Beberapa warga pun mulai merasa aneh dan merasa ada yang janggal atas meninggalnya Ibu Ida dan Ibu Siti. Bahkan Ibu Teri menduga kalau kematian mereka karena disantet. Pada malam harinya, ketika semua mengadakan tahlilan, teror dari sosok mengerikan mulai terjadi kembali. Tiba-tiba lampu di masjid itu mati. Mereka menyalakan lilin dan tetap melanjutkan pengajiannya. Lela yang diketahui juga mempunyai kemampuan seperti ibunya untuk bisa melihat pertanda buruk. Melihat ada sesosok lain yang ikut berkumpul bersama mereka. Namun yang membuat Lela terheran adalah ketika dia melihat ada yang mirip dengan Ibu Ana. Berulang kali dia melihatnya, wajah dan pakaian sama persis dengan Ibu Ana. Pada malam itu, Ibu Ana masih sempat berbicara dengan anaknya, yaitu Bimo. Ibu Ana merasa khawatir bagaimana jika suatu saat nanti ibunya tidak ada. Perkataan tersebut seperti sebuah pesan terakhir kepada Bimo. Ana sendiri sebenarnya sudah mulai merasakan adanya pertanda buruk itu. Ana melihat ada sesosok lain di belakang Bimo, tapi dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam kamar, sesuatu mengerikan pun terjadi. Bimo sempat mendengar suara teriakan ibunya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ibunya sudah meninggal dalam bersimbah darah. Di sisi lain, Lela benar-benar dibuat ketakutan karena sebelumnya dia melihat bahwa pertanda buruk itu akan terjadi kepada anak. Kini pertanda itu memang benar-benar terjadi. Lela sempat menolak untuk memandikan jenazahnya karena dia benar-benar merasa sangat ketakutan. Dengan meninggalnya Ibu Ana semakin memperpanjang deretan orang-orang yang meninggal secara beruntun. Hal itu
juga membuat Derajat sebagai polisi yang tinggal di daerah tersebut mulai merasa curiga kalau ini seperti ada unsur kesengajaan, bukan karena kebetulan. Beberapa kali membujuk Lela sampai Bimo sendiri yang datang meminta Lela untuk memandikan jenazah ibunya. Akhirnya Lela pun mau memandikan jenazah Ibu Ana karena dia didatangi oleh arwah Ibu Ana. Seperti biasanya dalam setiap Lela memandikan jenazah akan ada sesuatu hal yang aneh terjadi. Di tubuh Ibu Ana, Lela menemukan adanya kawat berduri. Itu perubahan sikap terjadi kepada Arif semenjak ibu mereka meninggal. Arif lebih banyak diam di rumah, tetapi Arif berbeda ketika dia bersama Rika. Arif terlihat ceria dan banyak bicara. Lela belum bisa memastikan kalau kematian orang-orang di sana karena sebuah santet. Namun saat dia sedang membantu Bimo membereskan barang-barang di rumahnya, Bimo memberitahukan bahwa sebelum ibunya meninggal, Ibu Ana sempat berkata dan memanggil nama Ibu Nur. Lela pun bertanya siapa itu Ibu Nur. Bimo lalu memperlihatkan sebuah album foto di mana di dalam foto itu ada 6 orang wanita, di antaranya Terry, Ida, Tuti, dan termasuk Ibu Siti dan Ibu Ana. Dan yang terakhir adalah Ibu Nur, yang wajahnya tidak terlalu terlihat. Bimo sendiri tidak tahu siapa Ibu Nur itu, karena ibunya pun tak pernah mau menceritakannya. Tapi dari pengetahuan Bimo, Ibu Nur memang sudah tidak lagi tinggal di desa ini. Foto itu diambil ketika Lela dan Bimo masih kecil. Diketahui bahwa mereka berenam sebenarnya adalah teman dekat, hingga terjadilah suatu permasalahan yang membuat Ibu Nur harus pergi dari desa ini. Dari informasi yang Bimo tahu, permasalahan Ibu Nur ada kaitannya dengan ayahnya Bimo bersama para suami lainnya. Disinilah Lela mulai menjadi penasaran. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, bahkan oleh ibunya sendiri. Tanpa sepengetahuan Bimo, Lela mengambil foto itu untuk meyakinkan bahwa kematian secara beruntun itu karena disantet. Lela nekat menggali kuburan Ibu Ida hanya untuk memastikan apakah Ibu Ida meninggal dengan cara yang seperti yang dialami oleh Ibu Ana dan ibunya. Setelah berjuang menggali kuburan, terlihat di mayat Ibu Ida ditemukan ada sebuah kawat berduri yang tertancap di tubuhnya. Jelas bahwa ini memang adalah sebuah santet. Tapi setelah itu Lela juga harus berjuang melawan gerombolan para pocong yang datang. Teror dari santet juga kini menyerang Ibu Terry. Ibu Terry terkena imbas karena dia menyebar berita kepada warga bahwa telah terjadi serangan santet di kampung ini. Karena siapa saja yang mencoba menghentikan atau mengusik jalannya ini, maka orang itu pun akan menjadi target sasaran. Ibu Terry dirasuki oleh arwahnya Ibu Nur. Namun tak lama kemudian, sosok yang merasuki Ibu Terry berubah menjadi roh jahat yang meneror dan menyerang Lela. Perlahan Lela mulai mencari tahu dan mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Lela sendiri pun tak luput dari serangan santet. Dia bermimpi kalau dirinya meninggal karena serangan tersebut. Selain daripada itu, dia juga diperlihatkan dan diingatkan kembali kepada kejadian beberapa hari sebelumnya ketika Lela bertemu Derajat yang mengatakan tentang keluarganya Ibu Nur. Ibu Nur adalah seorang janda dan mempunyai anak perempuan yang seumuran dengan Lela. Memang Ibu Nur juga pernah tinggal di desa ini, tapi menurut informasi yang ada, Ibu Nur sudah lama meninggal karena bunuh diri. Lela pun terbangun, mimpi itu seperti sebuah petunjuk bagi dirinya. Dalam pikirannya, entah kenapa Lela merasa curiga kepada Rika, seorang gadis rantau yang kosannya sering didatangi oleh Arif. Kebetulan kunci kos Rika ada di berangkasnya. Lela diam-diam mencoba masuk dan mencari sesuatu di dalam kosan Rika. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Lela menemukan sesuatu yang disembunyikan di teras lemari.
Betapa terkejutnya ia melihat foto ibunya bersama teman-temannya yang diikatkan dengan kawat berduri. Di balik foto lain tertulis ada nama Rika bersama Ibu Nur. Disinilah akhirnya Lela tahu siapa dalang dibalik semua ini. Satu persatu orang yang ada di foto itu kini sudah mulai meninggal. Dan kini giliran Tuti yang juga menjadi korban selanjutnya. Lela terlambat untuk menghentikan semua itu. Dia lalu bergegas ke rumah Ibu Tuti untuk melakukan tugasnya sebagai seorang pemandi jenazah. Jenazah Ibu Tuti pun sama seperti korban lainnya. Di tubuhnya ditemukan kawat berduri. Di sini Lela diperlihatkan kepada para arwah mereka yang datang. Mereka meminta tolong kepada Lela karena menderita dan sangat kesakitan. Di saat bersamaan, Lela sendiri kembali harus melawan serangan santet. Untung saja Derajat bersama para warga mendobrak pintu kamar. Di sana Lela melihat ada Rika. Lela pun memberitahukan kepada semua warga bahwa dalang dibalik semua ini adalah ulahnya Rika. Namun pada saat itu kondisi masih bisa terkendali karena Derajat meminta kepada mereka untuk tidak saling menuduh. Rika masih ada kesempatan untuk bisa pergi dari sana. Namun warga terutama para ibu-ibu menanyakan kembali kepada Lela apakah Rika memang benar adalah pelakunya. Setelah mengetahui itu, mereka semuanya pun berbondong-bondong mendatangi kosan Rika dan berbuat anarkis. Kejadian ini sama seperti apa yang dulu pernah Ibu Nur alami. Pada saat itu, Ibu Ida adalah orang yang paling vokal menuduh bahwa Ibu Nur adalah seorang pelakor hingga para ibu-ibu terprovokasi olehnya. Namun tidak semua dari mereka bertindak jahat kepada Ibu Nur. Terlihat Ibu Siti sendiri hanya bisa melihat kengerian tersebut. Di sisi lain, Lela didatangi oleh arwah ibunya. Ibu Siti meminta kepada Lela untuk menghentikan semua ini agar jangan sampai ada korban yang meninggal lagi. Warga di sana yang sudah bertindak brutal tidak memperdulikan keberadaan Lela yang mencoba melerai semuanya. Malah Lela sendiri harus merasakan pukulan dari mereka. Tak lama kemudian Arif datang mencoba untuk menolong Lela. Namun naas Arif terkena pukulan benda tumpul di kepalanya hingga dia tersungkur dan tewas bersama Rika dalam insiden tersebut. Satu-satunya yang selamat dari 6 orang yang ada di foto itu hanya Ibu Terry. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Ibu Nur itu memang adalah seorang pelakor seperti yang dituduhkan, ataukah semua ini hanya dugaan semata yang lalu terbawa emosi hingga membabi buta menyerang kepada Ibu Nur. Semua ini masih menjadi misteri besar. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woohoo!